Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, Allah mudahkan kepada kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ini termasuk fardu. Dan ilmu ini adalah ilmu yang paling pokok bagi diri kita, karena yang akan menjaga fitrah kita, Jadi Rasulullah SAW mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu di atas fitrah. Fitrah maksudnya di sini condong kepada tauhid dan berpaling dari syirik. Jadi fitrah di sini, fitrahnya manusia itu adalah mentauhidkan Allah. Itu sesuai dengan fitrahnya. Cuman karena ada syaitan yang mencabut manusia dari fitrahnya, sehingga manusia terjatuh pada perkara yang membahayakan, menyengsarakan dan membinasakan, yaitu kesyirikan kepada Allah. Dan syaitan menggambarkan itu adalah jalan keluar, itu adalah solusi, padahal itu adalah upaya syaitan melepaskan manusia dari fitrahnya. Dan juga peranan orang tua ini juga jadi sebab. Makanya Rasulullah juga mengatakan fa'abawah, maka kedua orang tuanya ayuhawidanihi, menjadikan dia Yahudi, au yunasranihi, atau menjadi Nasrani, au yumajisanihi, ataupun menjadi Majusi. Sehingga ilmu yang kita pelajari ini masih dalam kategori ilmu fardu, ilmu yang wajib bagi setiap individu kita. Ya, masih apa? Fardu. Karena ilmu fardu adalah ilmu yang menjadikan tegaknya agama kita. Jadi kalau kita mau menyembah kepada Allah dengan benar, maka kita harus tahu ilmunya. Maka ini menjadi fardu. Kalau kita ingin bisa hajinya mabrur, maka kita mempelajari ilmu bagaimana cara kita bisa meraih haji yang mabrur. Ini harus belajar, ini menjadi fardu tatkala kita mau haji. Tatkala kita misalnya pingin rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, maka ilmu, mempelajari ilmu ini menjadi fardu bagi mereka yang mau masuk ke dalam dunia rumah tangga, ataupun ya terutama sebenarnya bagi mereka yang mau masuk. Nah, sedangkan mentauhidkan Allah ini dasar. Ya, tadi yang disebut dengan apa? Fitrah. Dan dalam kesempatan kita kali ini insyaallah kita akan masuk bab baru, yaitu babu minasyirki labsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'i. Jadi kita akan mempelajari tentang satu bab termasuk daripada kesyirikan kepada Allah. Labsul halqah, memakai gelang. Memakai apa? Gelang. Tetapi wal khayti, dan benang, pakai gelang atau benang. Tetapi tujuannya adalah di raf'il bala, untuk mengangkat bala, petaka atau sakit atau penyakit
mengangkat. Au daf'i atau menolaknya. Jadi kalau sudah jatuh, sudah kena, dia angkat biar sembuh. Kemudian kalau belum kena, ditolak. Ya, kalau sudah kena diangkat, kalau ya belum kena itu apa? Ditolak. Ini pelajaran penting ya, penting sekali ini. Nanti insya Allah kita akan mempelajari namanya hukum asbab. Ya. Hukum apa? Asbab. Jadi kita tidak boleh menjadikan asbab dengan sesuatu yang haram. Ya, tidak boleh. Ya, misalnya orang berobat dengan khomer misalnya, ini nggak boleh. Yang kedua, orang tidak boleh menjadikan sebab dengan sesuatu yang tidak mampu. Dengan sesuatu yang tidak mampu. Contohnya benang, gelang untuk mengangkat penyakit atau menolak penyakit. Karena tidak mampu. Jimat untuk kekebalan, raja untuk penglaris gitu. Susuk untuk apa? Biar kebal, biar laris. Ya. Apalagi kira-kira ini? Gelang penyu ini. Gimana? Gelang penyu. Gelang penyu untuk pelet misalnya. Ya, batu akik, pokoknya apa saja yang tidak mampu kemudian dijadikan sebagai sebab, ini nggak boleh. Kemudian yang boleh itu yang memang bisa dijadikan sebab. Contohnya misalnya orang panas, dikompres pakai es atau pakai air atau makanan-makanan yang mendinginkan, ya. Misalnya kalau orang panas, kalau obat kimia misalnya, pakai paracetamol misalnya. Ya, secara umum orang meyakini paracetamol ini adalah sebab turunnya panas. Sebab turunnya apa? Panas, karena memiliki khasiat. Ya, memiliki apa? Khasiat. Misalnya orang koloyo terus dikasih daging kambing 1 kilo suruh makan ternyata bergas gitu ya. 1 kilo bergas dan tambah sayang sama istri misalnya. Tambah semangat. Ya, karena Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan orang yang makan daging itu diberi 70 ya ketajaman mata. Jadi daging itu menyebabkan pandangan mata itu apa? Tajam. Makanya harimau dan teman-temannya matanya apa? Tajam. Beda dengan kelinci. Kelinci makanannya rumput. Harimau makanannya apa? Daging. Elang dan sebagainya. Makanya kita aja eman-eman gede duit tuku daging gitu. Itu manfaatnya mata kita tajam. Tajam ya. Wis kaki-kaki ya beda. Ger kaki-kaki ya aja kakek daging lah ya. Kan anak waya-waya kan gitu. Sudah ya. Jadi kalau berkhasiat maka kita boleh gunakan itu. Bersamaan dengan itu kita tidak boleh menyandarkan ya yang berkhasiat itu mampu dengan dirinya sendiri. Misalnya panas dengan paracetamol. Nah, paracetamol itu merubah dirinya sendiri. Maksudnya yang menyebabkan turunnya panas adalah paracetamol. Yang menyebabkan bergejolak adalah daging kambing. Enggak, tetap dengan qada dan qadar Allah. Karena kadang kalau sudah panasnya mau out gitu ya, paracetamol 100 kali lipat ya bablas. Kalau memang mau mati, misalnya mati lampunya gitu ya, dikasih daging kambing 10 kilo tetap mati gitu.
Ya, jadi keampuhan itu tetap bertalian dengan qada dan qadar Allah. Nanti kalau sudah bisa memahami semacam ini, ya, itu tahu perkara-perkara yang masuk dalam kategori syirik. Karena yang namanya orang memasarkan syirik dengan kata-kata pertama diantaranya bagi yang percaya, yang kedua ini sebagai lantaran, begitu. Ini kata-kata yang sering mengelabui. Maka kita lihat ya, yang jadi lantaran ini sesuatu yang memang berkhasiat atau tidak. Kalau tidak, nggak boleh. Contoh, ya, kalau orang pingin hafal Quran, ya itu ada metode katanya Qurannya nanti dibakar. Ya, airnya apa? Diminum. Ya ini kan nggak nalar, ya kan? Nggak nalar, nggak boleh. Kita lanjutkan. Ya. Allah SWT berfirman, Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Masya Allah nih ya, ayatnya nih agung sebenarnya loh. Ya, jadi tauhid itu memang jadi fitrah kita terjaga. Ya, fitrah kita apa? Terjaga. Di sini Allah memerintahkan kepada nabinya, wahai nabi katakanlah, afara'aitum, katakanlah pada mereka orang-orang musyrik, ya, apakah pendapat kalian ataukah apakah yang kalian ketahui? Ma tad'una min dunillah, dari apa saja yang kalian seru dari selain Allah. In aradani Allahu bidurrin, jikalau Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan kepada mereka mudarat, hal hunna kashifatu durri, apakah mereka mampu menyingkap mudarat yang Allah SWT mau timpakan. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan kepada ya, untuk berkata kepada orang-orang yang bersyirik, ya, kalau misalnya Allah SWT sudah ingin menimpakan mudarat, mampukah mereka menolak mudarat tersebut? Tentunya tidak mampu. Ya, misalnya ada 1 juta dukun menjaga nyawa orang yang mau mati gitu. Kira-kira tatkala Allah menginginkan nyawanya itu tercabut, bisakah 1000 dukun itu menahannya? Tidak. Kemudian kalau misalnya Allah berkehendak 1000 dukun nyawanya mau dicabut oleh Allah, ya, mampukah mereka menjaga nyawa-nyawa mereka sendiri? Tidak. Wah, ini berarti jiwa ini memang harus apa? Tunduk kepada Allah. Ya, tunduk kepada Allah. Jadi ketentuan Allah itu tidak bisa ditolak. Ketentuan Allah tidak bisa apa? Ditolak. Begitu. Makanya sekarang pada perkara yang syar'i misalnya. Pada perkara yang syar'i. Tadi, ya. Pada perkara yang syar'i. Dia sudah berusaha untuk sehat. Tetapi Allah takdirkan ya, meninggal dunia, bayangkan. Ya, tetap itu perkara itu tidak bisa apa? Ditolak. Berikutnya lah hadirin azani wa azakumullah, aw aradani birahmatin, atau misalnya Allah berkehendak pada seseorang, satu kaum, birahmatin, dengan rahmat. Hal hunna mumsikatu rahmati, kemudian ada orang-orang yang tidak suka dari sebagian orang ini mendapatkan rahmat. Apakah mereka orang-orang yang tidak suka bisa menghalangi rahmat Allah kepada orang-orang yang Allah akan berikan padanya rahmat? Maka jawabannya tidak. Qul hasbiyallah. Kalau seperti itu ucapkanlah cukup bagiku Allah. Maksudnya ora usah gugup nyabrang perkara sing haram. Gitu loh. Cukup Allah.
Kata-kata ini semua orang paham. Sekarang realnya mriyang ora mari-mari. Biasanya kepriwe? Ora sabar terus biasanya mengdi. Ya rumah sakit kan masih boleh ya dan sebagainya lah ya. Mendukun loh. Mendukun sing orang nalar loh. Dulu pernah ada yang namanya ponari, ya kan? Itu rame. Sekarang ponari sudah punya istri, punya anak ya. Ponari wong desa Klutuk ternyata itu. Ponari laki-laki namanya. Dan dia kayaknya juga intelijensinya ya bodoh lah. Ya udah lagi ngerasa nih. Tapi lebih bodoh lagi yang datang kepada ponari untuk datang kesembuhannya. Bahkan dulu di Kali Tengah katanya ada yang burung Garuda ya. Yang ada orang tapa terus datang Garuda ya burung padahal punya siapa lah terus orang berobat di situ. Di Purbowangi dulu ada yang namanya Nur Hasanah, masih ingat? Siti Nur Hasanah anak MTS menemukan batu juga. Saya masih ingat peristiwa itu. Ya, akhirnya orang berobat. Jadi kalau sudah menjumpai seperti itu sabar. Memang ini kekuatan iman. Ini kekuatan apa? Iman. Ana maning wis dodol, wis ngapa bae ora sugih-sugih. Nah, biasanya yang akan ditempuh oleh dia apa biasanya? Syirik, pesugihan dan sebagainya gitu. Sudah sabar. Di sini cukup Allah sudah tatkala sebab itu adalah sebab yang diharamkan jangan diambil. Tatkala sebab itu adalah sebab yang bukan mendatangkan manfaat maka jangan diambil. Jangan apa? Diambil. Boleh menjalankan sebab pertama tadi yang dibolehkan secara syariat. Yang kedua memang memiliki khasiat atau memiliki manfaat. Yang ketiga kita tidak boleh meyakini dari khasiat tersebut terjadi secara sendiri, tetapi semuanya dengan qada dan qadar Allah. Maka kata Nabi, kul hasbi Allah, katakanlah cukup bagiku Allah. Cukup bagiku Allah. Ini yang menjadikan orang-orang beriman bertauhid itu dimenangkan oleh Allah ini dalam segala medan. Dalam segala apa? Medan. Maka penting tauhid ini. Penting sekali. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, dan kepada Allah lah bertawakalnya orang-orang yang bertawakal. Ya, seperti misalnya kisah orang yang masuk dalam gua. Segala sebab yang syar'i dan berkhasiat enggak ada. Apa yang harus dilakukan? Tawakal. Cuman berdoa. Nabi Yunus dimakan ikan. Ya cuma tawakal. Nah ini. Sudah tidak ada jalan lain. Orang sedang sekarat, sudah tidak ada jalan lain, tawakal kepada Allah. Al-hadirun azani wa azakumullah. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqah min safrin. Dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di tangannya ada gelang dari sufrin. Sufrin dari semacam tambang lah. Sufrin. Ya. Faqala ma hadhihi. Kemudian Rasulullah tanya, ini apa? Ini apa? Qala minal wahana. Ini ya jimat. Kalau wahana secara arti bahasa itu kerendahan. Wahana, kerendahan atau kehinaan. Ini apa? Jimat. Banyak perilaku yang kita lihat orang pakai gelang loh. Gelangnya itu berupa benang. Ya. Kalau misalnya benang itu ya. Kalau misalnya itu untuk hiasan, benang itu bukan untuk hiasan loh. Ya kan? Iya. Benang itu bukan untuk hiasan. Kalau misalnya emas, laki-laki nggak boleh pakai emas. Itu nggak boleh. Memang ada penelitian. Kenapa sih kalau perempuan boleh pakai emas, kalau laki-laki tidak? Ya, jawabannya karena perempuan itu haid, laki-laki tidak haid.
Sehingga kalau kotoran-kotoran masuk ke tubuh, ya kalau pada wanita dikeluarkan diantaranya melewat apa? Haid. Jadi itu beracun katanya itu. Sehingga syariat tidak membolehkan. Tapi terlepas dari penelitian itu benar apa tidak, mungkin penelitian benar sih. Tapi syariat tidak membolehkan laki-laki pakai apa? Emas. Ini. Jadi kalau untuk hiasan itu bukan hiasan. Kalau misalnya emas jelas nggak boleh. Nah terus tujuannya untuk apa? Gitu. Jadi bagusnya ini jangan pakai ya laki-laki pakai benang. Saya sering lihat itu. Kadang teman-teman gitu bahkan teman haji gitu saya juga lihat. Kadang sebagian santri saya juga lihat gitu. Ya, dulu waktu SMP teman itu ada yang pakai, tapi bukan di tangan, di kaki. Pakai apa itu namanya? Kulit kijang. Nah, saya nanya ini apa ini? Oh, ini ya Menlayu Banter. Jarene ajian kijang mamprung. Wis tahu ya. Nah, ini jelas syirik ini kalau sudah wis tahu ini. Ya memang syirik ini menyelinap gitu loh. Dan orang bertahan supaya tidak syirik ini butuh kekuatan iman dan keyakinan. Jadi aslinya manusia itu tidak mau syirik, tetapi tatkala menghadapi problem, tantangan dan sebagainya kurang sabar, tergiur dengan yang namanya apa? Syirik gitu loh. Jadi syirik ngeri loh. Ya, dan ilmu syirik atau ilmu tauhid gak bisa sambil lalu loh. Gak bisa sambil lalu loh. Dan kebanyakan orang tentang masalah tauhid itu sambil lalu loh. Gak bisa loh. Jadi perkembangan syirik ini mengalun sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, perkembangan zaman. Jadi Masya Allah. Kita lanjut saja pembahasannya. Jadi tanya ini apa? Ini jimat, wahanah tadi, kerendahan. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan inzihha, lepas ini. Ya, lepas. Kalau misalnya gelang watu giok, ya kalau memang berkhasiat nggak apa-apa sih. Cuman penelitian lebih jauh tentang watu giok itu berkhasiat, embuh. Nah, karena masih nggak kalung ya kan, kipira 1 juta, kipira itu walau kayaknya lebih banyak menggunakan marketing itu. Lah kalau marketing ora usah lah, gua ngapa? Ya. Mending tuku madu apa tuku sate lah. Ya itu insyaallah manjur, sate gitu ya. Kadang sakit itu bukan karena penyakit kok, kurang gizi gitu loh. Jadi bukan lagi suudzon ya, tapi secara penelitian kayaknya kurang gizi gitu. Kurang mesir. Karena apa? Karena orang Arab itu ya makan daging kambing itu biasa. Dan orang Arab itu karena makan daging kambing ya kulitnya dibuang, kepalanya dibuang, dingkliknya dibuang, jeroannya dibuang, sudah kayak gitu. Ya, kayak gitu. Jadi orang Arab memang kuat-kuat gitu loh. Walaupun secara iklim mereka prihatin lah ya dibandingkan kita. Tapi panganannya akeh gitu loh, bergizi gitu. Lah kita rezeki akeh, panganane eman-eman. Ki pitika apik temen, wong apa? Go didol. Ki pedhes apa? Go didol. Sing go dewek mengko ngger badan. Ya Allah, ngger badan sih kapan setahun pisan. Ana dulu dapat faedah dari temen. Ya temen ana menukilkan ucapan Ali bin Abi Thalib. Orang yang selama 40 hari enggak makan daging itu hatinya keras. Itu. Jadi makan daging lah, ya. Ah, Masya Allah. Lah ya kolesterol dan sebagainya pakai zaitun, jadi coel pakai zaitun, minum zaitun ditawarkan. Jadi dagingnya berkhasiat, mudorotnya tertepis dengan hilang ya. Kita lanjutkan. Rasulullah mengatakan inzihha, lepas. Fa inna la taziduka illa wahana. Kamu pakai kayak gini ini kata Rasulullah enggak menambah apapun kecuali kamu tambah rendah, tambah hina gitu. Wahana itu rendah. Ya itu tadi ya, perhiasan utuh, khasiat ora. Lah terus manfaatnya apa? Gitu loh. Tambah rendah. Jadi begini, terjadi perbedaan pandangan antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu menganggap itu tadi bagus. Orang yang berilmu, dia mesti wong bodoh, orang ngerti tauhid. Bahkan itu terjadi dalam dunia tanaman.
nek wit petene ora woh-woh dijeret karo apa? Klambi bodol atau kukusan. Ya Allah ya Rabbi, tidak ada penelitian dari pertanian men petene woh dijeret karo apa? Kukusan atau klambi bodol coba. Tapi itu dilakukan. Ketahuan apanya di sini? Bodohnya. Ya Allah bodoh banget ya. Jadi kebodohan itu memang ketahuan kalau orang itu belajar. Gitu. Ngomong batas di Lombok. Ini kita lanjut. Jadi Rasulullah mengatakan lepas. Karena tidak akan menambah apapun dari kebaikan kecuali kerenahan. Fa inna kalau mitta, ini ancaman yang ngeri ya. Dan jikalau kamu itu mati, lau mitta wahia alaika, dan gelang itu atau cincin itu atau kalung itu atau yang di perut itu misalnya masih ada pada dirimu, ya. Wahia alaik ma aflahta abadan, kamu tidak akan beruntung untuk selamanya. Ya Allah, maksudnya melebung neraka. Lah, perkara yang demikian ini apa nakut-nakuti atau kerasa benar? Tidak, ini kan dari Rasulullah. Dan ini memang dari sisi dunia tidak ada manfaatnya, dari sisi Allah SWT Allah murka. Ya, makanya tubuh orang-orang yang beriman kan bersih, ya kan? Dalam kalungnya kan orana kan, kalung orana, gelang orana, ya kan orana kabeh. Alhamdulillah tato ya orana. Iya benar tato orana sedikit kali. Sekarang tato manfaatnya apa gitu? Enggak ada. Dan itu syaitan yang membisikkan. Jadi jangan tertarik. Misalnya lihat perempuan putih, ya kan? Terus di sini ada namanya, Painem misalnya. Nah, udah jangan dilihat. Kan kesannya jadi indah dan sebagainya. Enggak, ini bodoh ini. Ya, bodoh ini. Ya. Atau mungkin di sini ada gambar kupu-kupunya atau gambar mawar. Jangan tertarik. Ini syaitan yang memberikan gambaran indah. Kalau orang yang tahu, ya Allah, astagfirullah, musibah. Kalau yang sudah tobat nggak dibahas. Ya, tapi lihat fenomena ini kebodohan. Itu namanya tazyin minasyaitan. Jadi syaitan memberikan gambaran itu apa? Indah. Tazyin. Digambar-gambarkan itu indah. Nah, kalau jimat tadi, kalau mati itu masih ada, tidak akan beruntung untuk selamanya. Kita lanjutkan lagi lah hadirun a'azani wa a'azakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi. Walahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Dan juga dari Imran bin Husain ya, secara marfu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang mengantungkan tamimah, miriplah kayak jimat-jimat tadi. Ya. Kadang dijumpai di rumah muslim itu juga masuk dalam kategori tamimah sebenarnya. Yaitu yang keliling-keliling itu loh, keliling-keliling itu. Mungkin itu tidak niat untuk itu. Tapi dari keyakinan Feng Shui untuk menolak roh jahat dipasang keliling-keliling itu loh. Sudah pernah lihat keliling-keliling depan rumah itu? Itu yang kayak gini juga karena ya istilah tabaruk gitu loh. Kalau memang tujuannya kayak gini memberikan efek hanya sekedar ini misalnya, ya misalnya hanya sekedar efek, ya mungkin tidak sampai haram ya. Tapi kalau ini binatangnya harus ini, dengan sebab binatang ini kemudian memiliki kekuatan, ya gaib misalnya, sehingga orang bisa datang, maka ini syirik ini. Ini menjadi apa? Syirik. Ini pentingnya orang belajar tauhid. Ketone sepele tapi medeni ngefek ya, ngefek yang luar biasa ya, ngefek luar biasa. Makanya ya Allah ya Rabbi, di dunia ini sesedih apapun, sesusah apapun masih bisa sambat ya, tetapi kadang manusia tidak sabar, terjatuh pada seperti ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan jimat
fala atamallahu lahu, maka Allah tidak akan menyempurnakan untuknya. Zaman dulu kebo berarti segi kalung. Kene niate nggo ngapa? Kebo, sapi, terus apa maning ya? Lepet ya, nang kene ya kan? Peti. Ya selamat. Dulu sebagian orang pakai kalung. Ya, kalungnya itu gigi anjing dan sebagainya. Ini tujuannya apa gitu. Ini berbahaya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan maka Allah tidak akan menyempurnakannya. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah. Ini jenis-jenis jimat. Ada yang namanya tamimah, ada yang namanya wada'ah, ada yang namanya wahana, jimat-jimat mereka. Kalau di gelang, kalau di kalung, kalau di rumah, kalau di binatang. Jadi dikasih jimat-jimat. Ya. Fala wada'allahu lahu, maka Allah tidak akan menjaganya. Ya, tidak akan apa? Menjaganya. Termasuk menggantungkan ari-ari. Kan masih banyak orang gantung ari-ari. Masih. Mungkin ini enggak sampai syirik. Mungkin ya karena lah men go apa ya? Go daripada orang gawean. Nah, misalnya daripada orang gawean. Go member-member. Dan betul-betul dia cuma go member-member aja daripada orang gawean. Maka pada perkara yang demikian itu tetap tidak member. Lebih baik dia menggantung sesuatu yang manfaat apa misalnya. Ya, apalah misalnya tanaman yang menyebarkan bau harum, bentuknya bagus digantung misalnya. Ya, atau pengharum ruangan, nah, digantung. Nggak apa-apa, ini ada manfaatnya. Tapi kalau hari-hari coba bayangkan, terus tampilannya apa? Biasanya ditaruh di depan rumah, ditanam, harus dikasih Nah, ini kalau sudah meningkat seperti itu bisa jadi syirik. Ini syirik gitu. Ini kan maksudnya keadaan yang ada paling minimalnya adalah kebodohan. Paling minimalnya. Ya. Bisa narik sampai ke syirik. Sampai apa? Syirik, karena tatkala sudah terlepas, ini sudah tidak ada hubungan. Dengan bayi itu nggak ada hubungan. Memang ini ya dipendem. Dan tidak ada ketentuan di larung dan sebagainya, nggak ada hubungan sudah. Itu nggak ada hubungan. Nah, itu masuk dalam kategori tatoyur. Masuk dalam kategori apa? Tatoyur. Memang pembahasan tauhid dipelajari sih enak, tapi ya medeni ya kan, medeni ini nyampluki. Tapi tetap harus sampaikan gitu. Sampaikan. Kalau nggak disampaikan ngeri. Coba ya, ini. Adakah di antara antum yang sudah menemukan jawaban mengapa kok sebagian kaum muslimin itu sangat dibenci oleh orang Hindu, bahkan sampai dibantai? Ternyata keyakinan mereka meyakini dari orang tua mereka adalah sapi. Jadi kalau sapi betina adalah ibu mereka, kalau sapi jantan adalah bapak mereka. Begitu. Kalau kalian menyembelih sapi, sama saja kalian menyembelih ibu kalian. Maksudnya ibu itu yang cikal bakalnya manusia gitu loh. Kalau menyembelih sapi jantan, maka menyembelih bapak kalian. Maksudnya cikal bakalnya. Kalau kita kan Adam dan Hawa gitu ya. Gitu, mau cikal bakalnya. Maka barang siapa yang membunuh sapi, maka dia akan disiksa di neraka sekian ribu tahun. Ya Allah, terjadi perbedaan keyakinan ya kan. Tapi kan kita harus sampaikan, binatang itu dijadikan oleh Allah itu halal. Kalau itu binatang apa? Halal. Yang nggak halal nggak boleh dimakan. Yang bertaring, yang itu. Nah, sapi termasuk yang halal, boleh. Dan itu bukan bapak kita gitu. Ya ini sekedar informasi saja. Nah, ini pentingnya kita belajar tauhid. Masya Allah. Penting sekali tauhid, ya. Penting sekali apa? Tauhid. Kita lanjutkan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, itu jimat, ya. Jimat mungkin di rumah ataupun yang lainnya tadi, maka sungguh dia telah berbuat apa? Syirik. Jadi jangan ikut-ikutan feng shui, horoskop, itu jangan. Ya. Yang tusuk sate, yang
ada hook, ada ini, ada itu jangan. Ya, masya Allah, ngeri. Dan setiap tempat itu punya petung sendiri. Punya apa? Petung. Nah, petung. Jadi petung-petung ini adalah pendekatan rasa, ya. Tatkala manusia ini tidak mendapatkan apa? Petunjuk dari Allah SWT, sehingga dilakukan pendekatan-pendekatan. Oh ya benar, oh ya pas. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan itu adalah apa? Syirik. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah wali ibni Abi Hatim, dan diriwayat oleh Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah, anahu ra'a rajulan fi yadihi. Diriwayatkan dari Abu Hatim dari Hudzaifah, anahu ra'a rajulan fi yadihi. Sesungguhnya beliau melihat di tangannya ada khaitun, ada benang, minal huma, karena penyakit apa? Demam. Ini zaman dulu masih seperti itu. Sekarang insya Allah sudah banyak berkurang ya. Dulu kan kalau bayinya sakit pakai benang lawe, ya kan? Nah, itu di Arab juga terjadi. Mupeng. Ya Allah ya Rabbi. Apa? Itu kan dari sisi khasiat nggak ada hubungannya kan, ya kan, dari khasiat loh, dan dari yang masya Allah. Kalau dari keyakinannya masuk dalam kategori apa? Syirik, ya. Jadi dari Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah, ana ra'a rajulan fi yadi khaitun, di tangannya itu ada benang tadi, minal huma, ya, untuk menolak penyakit demam. Faqada'ahu, maka Rasul memutusnya. Wa tala qaulahu, dan kemudian membacakan firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ayat ini ya kalau bisa dihafal ini. Ya. Surat Yusuf ayat 106. Allah SWT Nabi Muhammad SAW membacakan firman Allah SWT, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi wahum musyrikun. Wa ma yu'minu, dan tidaklah orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, wa ma yu'minu aktsarum billah, dan tidaklah orang-orang yang beriman kepada Allah kebanyakan mereka illa wahum musyrikun, kecuali mereka berbuat apa? Syirik. Coba kita baca bareng-bareng ya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Ulang lagi, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Ya, jadi tidaklah kebanyakan orang-orang yang beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Jadi yang melakukan kesyirikan ini siapa? Orang yang beriman. Muslim ini sudah beriman, ini bukan animisme, dinamisme, paganis atau antah berantah. Enggak, ini orang beriman. Coba bayangkan. Ini masih menyelinap, bayangkan. Masya Allah. Masih menyelinap. Ya. Makanya pada perkara tauhid Allah berikan kemampuan manusia untuk bisa mengamalkannya. Tauhid. Jadi kalau manusia berjuang, berusaha, dia bisa mendekatkan Allah dan selamat dari syirik. Tetapi kalau masalah berbuat dosa, tidak ada di antara manusia yang bisa lepas dari perbuatan dosa. Ini maksiat maksudnya. Saya ingin nanya, adakah di antara kita yang belum pernah maksiat? Adakah di antara kita ini yang belum pernah berbuat maksiat? Gak ada, semua pernah berbuat maksiat. Pernah berbuat maksiat itu. Ya, makanya kalau maksiat kemudian ditutup dengan tauhid, dimaafkan oleh Allah.
Tetapi kalau misalnya dia bisa meninggalkan sebagian dari maksiat, ternyata dia terjatuh pada syirik dan berbuat syirik, meninggalkannya dia dari sebagian maksiat tidak ada gunanya. Ini mulane kadang kayak gini, wong urip we sing bersih atine, aja panas tem, ada jahil, aja metakil. Nek diciwit lara, ya aja nyiwi, aja gumede, aja dumeh. Dalam tataran ini bagus, tapi tanpa tauhid ini nggak ada gunanya. Begitu. Masya Allah. Ini kan berlaku tatkala kita hidup dengan manusia lain, supaya kita berbuat baik dan sebagainya. Tetapi kita itu ada kewajiban kepada Allah. Makanya sebaik-baiknya orang baik adalah orang yang mentauhidkan Allah, walaupun dia ada kekurangan. Dan serugi-ruginya orang yang berbuat baik, dia terjatuh kepada apa? Kesyirikan. Makanya di sini Rasulullah akhirnya membacakan ayat ini. Ya, ketemu Rasulullah, anak sahabat, ngerti pengajian Rasulullah, ngerti keadaan dan sebagainya, masih terjatuh pada apa? Syirik. Bahkan pernah satu kejadian ini, ya. Jadi tatkala Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu berperang, para sahabat lihat orang-orang musyrik itu punya senjata. Lah, biar senjata mereka itu ampuh, ditaruh di mana? Pohon yang berduri, namanya Dzatu Anwat. Maka kemudian para sahabat ini minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana Dzata Anwat kama lahum Dzatu Anwat. Wahai Rasulullah, biar senjata kita juga ikut ampuh. Ya, kalau senjata mereka itu ditaruh di Dzatu Anwat, ya, jadi ampuh, maka berikan buat kami Dzatu Anwat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW dengar kata-kata ini kaget. Allahu Akbar, innaha lasunan. Kaget, Allahu Akbar. Ini namanya sunnah-sunnah, yaitu tinggalan perbuatan kesyirikan di zaman dahulu. Jadi sunnah itu aslinya secara umum mengikuti jejak orang lain, namanya mengikuti sunnah orang lain. Makanya ada sunnahnya Fir'aun, ada sunnahnya Qorun gitu. Begitu. Nisbah, pokoknya mengikuti jejak orang lain itu sunnah. Sesungguhnya ini sunnah-sunnah umat terdahulu. Allahu Akbar, ini sunnah. Dan dahulu umatnya Musa alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Musa, ya Musa, ij'al lana aliha kama lahum aliha. Wahai Musa, bikin buat kami Tuhan-Tuhan yang banyak, sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan yang banyak. Jadi jangan gimir untuk masalah peribadatan hanya kepada Allah. Kalau yang lainnya monggo, kayak motore loro, nyong motore loro uli apa ora? Uli, kayak pite loro, aku pite loro uli apa ora? Uli, dan seterusnya. Tapi kalau untuk Allah sebenarnya nggak boleh. Dan dari sini ketahuan agama yang masih murni, agama yang masih asli dari nabi ke nabi terus sampai zaman kita ini, terletak pada perkara tauhid. Terletak pada perkara apa? Tauhid. Ya, makanya orang kan mengatakan, loh, kabeh agama sih ngajarna kebaikan, kebajikan, orang anak sing enek. Tapi kalau dirunut pada tauhid, mulai ketahuan, ya kan? Jangankan di tempat lain, di tubuh Islam, seperti yang dikatakan Rasulullah, terjatuh. Begitu. Masya Allah. Semoga Allah selamatkan kita, ya, dari perkara apa? Syirik. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, at-taghlid fi labsil halqah wal khayt wa nahwihima limithli dzalik. Yang pertama dari pelajaran yang bisa kita ambil, ancaman yang sangat keras
bagi mereka yang memakai gelang atau benang atau yang semisalnya, pakai lah. Limithli dzalik, untuk tujuan seperti itu. Ini masuk dalam kategori apa? Syirik. Kalau susuk hanya sekedar untuk kesehatan, ini boleh apa enggak? Kan ada susuk main panjang umur, main orang mati, main kebal. Ini susuk untuk kesehatan aja loh. Saya nggak ada keyakinan apapun, susuk biasa aja. Cuman biar sehat gitu aja. Kenapa nggak boleh? Lah sekarang kita minum madu boleh nggak? Lah susuk kok nggak boleh? Ya karena susuk itu tidak memiliki khasiat untuk kesehatan. Karena memasukkan benda-benda asing dalam tubuh kan tidak menimbulkan apa? Kesehatan. Jadi untuk berobat ya yang memang berkhasiat gitu. Kalau tidak berkhasiat nggak boleh. Misalnya berkhasiat saja barang itu adalah haram, itu juga nggak boleh. Contohnya air kencing. Nah, keyakinan manusia kalau kena diabetes obatnya apa? Kencingnya sendiri. Ya, sekarang minum air kencingnya sendiri untuk diabetes biar sembuh dari diabetes, boleh apa tidak boleh? Tidak boleh, boleh apa tidak boleh? Misalnya berkhasiat loh. Jadi misalnya berkhasiat tidak boleh karena itu haram dan kenyataannya tidak berkhasiat. Ya, tetapi di dalam Sahih Bukhari itu sudah ada pengingkaran. Nah, cacing itu memang ada khasiatnya. Tapi saya pernah nanya kepada yang Yaman ya, saya di Yaman, waktu saya di Yaman, mereka berpendapat tidak boleh karena jijik. Tapi orang Indonesia terhadap cacing nggak jijik. Orang Indonesia loh, gitu, dan berkhasiat. Sehingga ya kalau bagi orang Arab karena mereka jijik ya janganlah. Ya, seperti orang Kalimantan itu makan belut itu jijik, makan lele itu jijik. Panggil tuh orang Jawa itu biar belutnya dimasak gitu. Jadi jijik mereka itu. Terus kalau minum teh yang teh tubruk mereka juga jijik. Sampah diminum gitu. Ya wajar ya mereka itu banyak ikan, banyak apa gitu kan, jenis belut dan sebagainya nggak tertarik. Tapi di Jawa kan belut harganya mahal. Tapi sebagian orang dalam belut itu takut jijik. Ya, sehingga kadang di sebagian tempat itu sampai besar-besar sidatnya karena nggak ada yang mau ambil. Begitu. Kita lanjut. Jadi yang berkhasiat aja yang halal. Kalau nggak halal tidak boleh. Berikutnya yang kedua, ana sahabi lau mata. Masya Allah. Di sini ya. Yang kedua, ana sahabi, sesungguhnya jikalau dia memang seorang sahabat Nabi, lau mata, jikalau dia mati, wahia alaihi ma aflaha, apabila jimat itu yang berupa tadi cincin, gelang, kalung, walaupun sahabat kalau mati masih ada di situ, ma aflaha, maka tidak beruntung. Makanya kita walaupun kenggo ngapa Allah kok jangan pakai. Karena kadang timbul sakwa sangka. Karena saya sering lihat gitu loh, pakai benangnya rapi sih benangnya kayak gitu. Janganlah, buat apa? Nggak ada gunanya. Ya. Karena di sini ada pembahasan yang mengerikan. Dan persepsi orang, tatkala ada orang pakai gelang kayak gitu yang dari benang kayak gitu, ya bagi orang yang belajar tauhid jelek kesannya. Jadi jangan menjadikan itu sebagai apa? Hiasan. Kalau misalnya sebagai tadi untuk menolak bahaya atau untuk menyembuhkan dan itu ada sementara itu belum dibuang dan dia meninggal, maka dia tidak akan selamat, tidak akan beruntung untuk apa? Selamanya. Masya Allah. Ya. Nah, kalau tubuh kita sudah nggak ada, mungkin kita masih punya kakek, ya, atau nenek atau saudara yang ada, ya, atau mbah kita bilangin, mbah, ampun mbah lah. Kalau sana keberatan luar biasa, ya mbah saya kata ibu. Ya kan lebih baik kita modal daripada hal-hal seperti itu berbahaya. Ya mbah saya kata ibu. Oh saya kata ibu sih mau ngapa? 1.000. Saya mau ngapa? 200.000. 200.000 mau ngapa? Ngasih kembali 500.000 nggak duwe mbah. Tapi janji mbah buang. Ya gitu. Itu caranya ya. Berikutnya lah hadirin azani wa azakumullah. Fihi syahidun li kalami sahabah.
Di sini ada dalil dari ucapan sahabat, anna syirkal asghar akbaru minal kabair. Sesungguhnya syirik kecil termasuk dosa besar yang paling besar. Berikutnya yang ketiga, annahu lam ya'dzur bijahalah. Di sini ya, ini ada pembahasan yang Masya Allah ya, mengerikan ya. Di sini dikatakan annahu lam ya'dzur bil jahalah. Sesungguhnya tidak diberikan uzur, tidak diberikan maaf walaupun dalam keadaan tidak tahu. Misalnya tadi niatnya ya kata tadi, lah daripada orang nganggo apa-apa lah, nggo serep, nah, yang gombok menawa, gitu kan. Mbok ana manfaatnya ya alhamdulillah, orang ana manfaatnya ya ora apa-apa, gedene kayak ora abot. Kayak gitu kan. Daripada kosongan lah. Masa menungsa kayak pitik orang ana apa-apane ya kan. Pitik kan orang ana gelangnya, orang ana cincin, orang apa-apane ya kan. Menggup bedakna karo pitik karo wedhus. Luwes-luwes. Ya. Lah, tatkala dia mati, ternyata di situ ada unsur-unsur dia tadi seperti itu tadi. Ya bisa menolak bala ya alhamdulillah. Ora ya ora apa-apa, wong ora abot. Ini sudah masuk dalam kategori syirik. Dan dia tidak tahu, maka tidak diberikan maaf oleh Allah. Dalam artian tadi tidak akan beruntung untuk selamanya. Medeni mbok, medeni. Barang sepetil bisa nyengsarapna gitu loh. Nyerimpeti mlebu surga gitu loh. Nyerimpeti mengumah apa mengendi sih ora masalah. Nyerimpeti mlebu surga. Tapi kayaknya waktunya sudah habis ya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, monggo sebelum kita tutup. Nggih. Bukan pertanyaan tapi ada permohonan doa dari keluarga Agus Suyanto untuk Agus Suyanto yang kemarin meninggal hari Rabu sore di Saran jam 3:30. Ini ada yang minta doa untuk Mas Agus Suryanto, ya semoga Allah menerima amal solehnya ya, dan mengampuni dosa-dosanya. Dan semoga Allah SWT menggolongkan Agus Suryanto ini menjadi golongannya orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan tempat-tempat yang mulia. Mungkin ada yang lainnya? Kalau suara burung perkutut itu enak itu apa termasuk syirik? Tergantung. Kalau misalnya hanya dinikmati nggak apa-apa ya. Tapi kalau kemudian dikait-kaitan dengan hal-hal yang lainnya bisa syirik gitu. Ki ngger manuku kaike biasane gitu. Itu sudah jangan dikait-kaitan. Kalau suaranya nggak apa-apa. Dari sisi suaranya nggak apa-apa. Memang kalau orang Arab itu nggak ada yang miara burung. Cari di Timur Tengah itu pasar burung di mana nggak ada. Itu di Saudi, di Yaman nggak ada. Pasar burung adanya di Indonesia. Indonesia itu jangan apa bae. Sing ora dipangan apalah, bekicot dipangan ya kan. Ya. Di sana burung bebas. Makanya di Mekah kan burung dara banyak banget ya kan. Banyak banget gitu. Nah, ini pembahasan lain. Tapi kalau kita menikmati burung tadi perkutut kayak gitu hanya sekedar menikmati sih boleh-boleh saja. Ya, cuman kalau dikait-kaitan, nah ini yang nggak boleh. Ya. Ada lagi? Susu orangnya sudah tobat, sempat meninggalnya. Ya semoga diampuni. Ya karena di situ ada udzur tidak bisa mengeluarkannya, ya kan? Berarti di sini kan ada unsur kepengin mengeluarkan. Kemudian ada orang yang konsultasi pasang susuk. Ya, kalau susuk ini biar lepas itu harus ke laut. Ke laut. Ini jangan dilakukan. Ini namanya cara-cara syaitaniyah. Jadi tidak akan hilang pengaruh susuk hanya sekedar ke laut. Atau pengaruh sihir hanya sekedar pindah ke luar negeri. Jadi dulu rame perdagangan jin. Kan ada Mudrika, masih ingat nama Mudrika? Kemudian ada manusia 1000 aneh, kemudian ada tokoh-tokoh dukun itu. Ya. Ada Mudrika itu pedagang jin. Perempuan ternyata Mudrika itu.
Zaman dulu masih ingat nggak pedagang jin tuh? Lupa ya, ada Mudrika dan sebagainya. Terus ada siapa ya? Ki Gendeng Pamungkas, rasanya kayak gitu. Ki Gendeng Pamungkas. Terus siapa lagi nama-namanya itu? Namanya Bos Edi. Wah, apal ya nama-nama dukun ya? Bos Edi, Mudrika itu. Lah, diramainya perdagangan jin waktu itu di negeri kita ini, akhirnya mereka itu suaranya didengar. Nah, mereka mengatakan pengaruh jin itu akan berkurang kalau dibawa ke luar negeri. Contohnya misalnya jin beli di Indonesia, kita ke Mekah, maka kekuatan jinnya itu hilang. Ini dusta ini. Dusta, nggak bisa. Pokoknya dukun itu nggak bisa dibenarkan. Nggak bisa dibenarkan ya, nggak bisa. Jadi kalau ada orang pasang susuk, kalau misalnya secara medis dia tidak bisa mengeluarkan, ya paling bertobat kepada Allah. Dan ya Allah, sesungguhnya aku ini berlepas diri dengan susuk yang dia pasang tadi, ya. Dan aku berusaha mengeluarkannya, tapi saya nggak mampu. Dan saya sudah mencari secara medis, saya nggak bisa. Dan saya tidak mau menempuh cara-cara yang engkau haramkan, kayak gitu. Sudah paling istighfar kayak gitu, ya. Kalau usaha Ustaz ya, terus itikaf di tempat apa di gunung atau di kapal api, itikaf nih, boleh nggak? Nggak boleh, ya, nggak boleh, nggak boleh. Jadi nggak boleh. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga Allah selamatkan kita dan keluarga kita dari neraka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.